Wahai sahabatku Ja'far Shodiq yang bijaksana, kerajaan Demak ini telah berdiri tegak, namun syiar Islam tetap baru disebarluaskan. Di sebelah sana ada wilayah bernama Tajuk. Masyarakat di sana masih kuat menganut ajaran Hindu-Buddha. Aku mengutusmu ke sana, bawalah kedamaian Islam, bukan dengan Buddha, tapi dengan pengerutan hati kalian. Daulat Tuhanku, Sultan Demak. Mandat ini adalah amanah yang berat, namun bismillah akan hamba laksanakan. Kami tidak akan datang sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang membawa lentera di tengah kegelapan. Hamba bersedia mendampingi Kanjeng Sunan Tuanku. Hamba akan mengawal setiap jengkal langkah beliau di tanah Tajuk, lahir dan batin. Berangkatlah, semoga Allah merestui perjalanan kalian. Berhenti. Siapa kalian berani menginjakkan kaki di tanah Tajuk ini? Aku melihat pakaian kalian berbeda dengan kita. Pasti kalian ingin merebut kesucian tanah leluhur kami. Benar Gusti Pangeran, mereka pasti orang-orang dari Demak yang ingin merenggut keyakinan kita. Jangan biarkan mereka melangkah lebih jauh Gusti, singkirkan mereka. Tenanglah Gusti Pangeran Pancawati yang agung, beserta kaulah sekalian. Kami datang tidak membawa pasukan dan juga tidak membawa senjata. Kami datang melainkan membawa kedamaian, dan kami menghormati tanah ini. Bahkan demi keyakinan Gusti, aku menyuruh pengikutku untuk tidak menyembelih sapi di tempat ini. Kau melarang pengikutmu menyembelih hewan suci kami, sungguh taktik yang cerdas. Namun ketahuilah bahwa batin masyarakat Tajuk tidak mudah goyah hanya dengan kata-kata manis. Waktu yang akan membuktikan ketulusan kami, Gusti Pangeran. Ya Allah, mudahkanlah hamba membangun tempat sujud di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Gusti, dengan kekuatan batinnya, musola itu terbangun dengan sendirinya. Jika fajar tiba dan bangunan itu selesai, maka seluruh warga bertekuk lutut padanya. Tidak bisa dibiarkan, karomahnya harus kita patahkan. Ingat syariat ilmu goib, malam hari akan batal jika manusia telah mulai fajar. Gimana perawat? Dia sudah bersiap Gusti. Aku harus melakukan ini, maafkan aku wahai orang suci, tapi perintah Gusti Pangeran tidak bisa kubantah. Malam harus berganti pagi, sekarang juga. Bangunlah wahai M jantan, berkokoklah, buatlah dunia mengira fajar telah tiba. Kanjeng Sunan, seorang satu dan ayah yang berkokok. Sekeluarga telah membosankan tanah kita. Bagaimana ini Guru? Bangunannya belum selesai sempurna. Urusan dunia tidak bisa dipaksakan jika takdir belum mengizinkan. Cukup Syekh. Bangunan ini biar berhenti. Sabdaku, bangunan ini bubrah. Biarlah ia berhenti. Gusti Agung, bangunan apa ini? Kemarin lahan ini kosong. Lihat batu-batanya, seperti candi kita, tapi cerukannya menghadap ke barat. Apakah ini perbuatan para dewa dalam semalam? Bukan, itu pasti perbuatan Sunan Kudus. Hahaha, lihatlah kesombonganmu patah di tanah Tajuk, Sunan. Mana tempat sujud megah yang kau ingin pamerkan kepada rakyatku dalam semalam? Bangunanmu rusak, reruntuhannya berserakan di tengah jalan. Kau gagal. Jaga bicaramu, Pangeran. Kegagalan kami bukan karena kelemahan guru kami, melainkan karena kelicikan malam yang kalian ciptakan sendiri. Sudah Syekh Sadali, biarkan saja. Gusti Pangeran Pancawati benar, bangunan fisik ini memang bubrah. Namun, izinkan aku bertanya kepadamu, Gusti Pangeran.
Kau mau berdalih apa lagi, Sunan? Gusti Pangeran adalah pimpinan yang sakti, dihormati dan mencintai rakyat Tajuk. Aku datang ke sini dengan damai, menghormati setiap adatmu. Bahkan melarangmu pengikutku membeli sapi di sini. Menjaga kesucian keyakinanmu. Namun, mengapa semalam kau mengirim seorang gadis suci untuk berbohong kepada alam? Mengapa kau memalsukan fajar hanya demi memasukkan ketakutan di hatimu? Aku tidak takut. Aku hanya melindungi rakyatku dari pengaruh asing seperti kalian. Lihatlah bangunan ini baik-baik. Adakah aku meruntuhkan kuilmu? Tidak. Bata merah ini disusun dengan teknik yang sama dengan tempat permujaan leluhurmu. Bentuknya menyatu dengan bumi Tajuk. Aku tidak datang untuk menghapus batin rakyatmu. Aku hanya ingin menyempurnakannya. Jika batinmu benar-benar sekokoh yang kau ucapkan, mengapa kau harus berbuat licik untuk menghentikanku? Siapa sebenarnya yang kalah di sini? Gusti Pangeran, apakah aku yang gagal membangun bata? Ataukah hatimu yang runtuh oleh ketakutan hatimu? Gusti Pangeran, ucapan dari Wali Demak itu tidak salah. Dia tidak membalas kematianku. Dia tidak menyerangku dengan kesaktiannya. Padahal dia bisa. Dia justru memeluk kebudayaanku. Sementara aku menggunakan tipu muslihat yang memalukan seorang kasatria. Fisik bangunan ini boleh bubrah, Gusti Pangeran. Namun, persaudaraan kita di tanah ini tidak akan pernah bubar. Ampunkan kesombonganku, Kanjeng Sunan. Hambamu ini telah buta oleh kekuasaan dan ego. Keluhuran budimu, keikhlasan hatimu saat dihina, jauh lebih sakti dari ilmu mandraguna apapun yang aku miliki. Hari ini, di depan reruntuhan bata ini, aku bersaksi, jiwaku, ragaku dan tanah ini takluk di bawah bimbinganmu. Jika Gusti Pangeran kami yang agung saja tunduk pada kebenaranmu, maka tidak ada alasan lagi bagi kami untuk ragu. Bimbinglah kami juga keluar dari kegelapan, Kanjeng Sunan. Benar, Kanjeng Sunan, kami bersaksi ikut bersamamu menjaga tempat sujud ini meskipun raganya telah bubrah. Berdirilah saudaraku, pintu hidayah selalu terbuka untuk hati yang tulus. Tugasku di sini sudah selesai, Syah. Aku harus berjalan lagi untuk mendirikan masjid menara yang lebih besar. Kutitipkan langgar bubrah ini kepadamu. Rawatlah tempat ini dan ajarkan pengaji kepada mereka semua. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, tempat ini akan hamba jaga dengan seluruh jiwa raga hamba sampai ajal menjemput.